implementasi penilaian berbasis profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Semarang. Kepada Bapak Ibu pemateri, kami persilahkan waktunya untuk presentasi. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Kevin yang sudah memberikan waktu kepada kami. Yang terhormat Pak Wagiran sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum dan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Izin Pak, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami bentuk dalam artikel ilmiah. Ya, izin saya share screen ya. Kok nggak, ini kok nggak bisa ya, Bu Dias? Saya share screen. Nggak bisa, Pak. Sharing, Harusnya bisa. iya, sharing is not turned on. Coba Mas Kevin itu Pak Junifer diizinkan menjadi Heeh. fokus biar bisa share. Ya, Share. coba Kevin, supaya bisa Bapak Oke. share screen. Udah, Dik? Sudah, Pak? Oke. Ya, udah. Oke. Ya, bisa ya? Nampak ya? Ya, Iya, ini sudah nampak, Pak. artikel kami berjudul Implementasi Penilaian Berbasis Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 3 Semarang. Ya, ini berlatar belakang dari video pembelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Wagiran untuk kami fokuskan pada satu kajian, kemudian kami buat dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi ini mengenai tentang bagaimana profil pelajar Pancasila itu ya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini kami susun berdasarkan penelitian-penelitian yang terkait, ada beberapa di dalamnya, kemudian penilaian-penilaiannya juga ada di dalamnya. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan ini adalah metode studi pustaka ataupun library research. Mengapa kami memilih ini? Karena kajian mengenai implementasi penilaian berbasis profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dianalisis melalui literatur yang relevan, terpercaya, terutama pada tahap awal pengembangan konsep dan analisis kebijakan pendidikan. Teknik pengumpulan datanya itu pertama studi literatur utama seperti buku referensi, kemudian setelah data terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Kemudian teknik analisis datanya ada 3 tahap. Yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasannya yang pertama itu ini ada penilaian berbasis profil pelajar Pancasila. Secara garis besarnya ada 5. Yang pertama bersifat autentik, berorientasi pada perkembangan usaha didik, kemudian mengintegrasikan kompetensi pengetahuan, menggunakan berbagai teknik asesmen seperti observasi, proyek, kemudian menghasilkan umpan balik yang mendalam. Kemudian hasil dan pembahasan yang kedua yakni mengenai implementasi penilaian berbasis profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami kerjakan, maka diperolehlah secara garis besar nih contoh rubrik penilaian proyeknya. Ini itu konteks proyek. Peserta didik diminta membuat teks eksposisi bertema pelestarian budaya daerah. Setelah peserta didik telah berhasil membuat ini teks eksposisi, maka proyek ini mengukur bagaimana kemampuan literasi berpikir siswa, kemudian bernalar kritisnya, kreatifnya, dan berkebinekaan globalnya. Adapun instrumen penelitian yang kami sediakan ada ini kami nilai berdasarkan isi teks eksposisi, kreativitas penyajian, bahasa dan struktur, kemudian sikap toleransi dan penghargaan budaya. Jika tulisannya kurang, kami beri skor 1, cukup kami beri skor 2, baik kami beri skor 3, sangat baik kami beri skor 4 berdasarkan indikator penilaiannya, yakni indikator penilaian pertama, ketepatan argumentasi dan fakta di dalam teks.
kemudian kejelasan dan keunikan penyampaian di dalam teks, kemudian ketepatan kaidah kebahasan teks, kemudian menghargai perbedaan budaya dalam pembahasan di dalam teks. Kemudian contoh lembar observasi juga kami sediakan. Ini instrumen penilaiannya lembar observasi berbasis P5. Ini bernalar kritis, gotong royong, komunikasi. Kemudian ini contoh pengisiannya juga kami sediakan. Ya, kemudian simpulannya, penilaian dalam kurikulum Merdeka merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai perkembangan belajar peserta didik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Penilaian ini bersifat autentik, menekankan kemajuan belajar setiap siswa, serta menggunakan berbagai teknik seperti observasi, proyek, portofolio, penilaian diri, maupun tes tertulis. Dalam pelaksanaannya, kurikulum Merdeka mengenal 3 jenis utama asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Kami kembalikan kepada Kevin. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab kepada para hadirin Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Pak Junifer. Ya, Bu. Mohon maaf Bu Nani, Pak Junifer, sebelum dimulai, ini waktu kita berapa menit lagi ya? Sekitar 2 atau 3 menit, Bu. 2 atau 3 menit lagi, baik. Iya. Supaya bisa saya save. Baik, monggo silakan Bu Nani. Saya mau bertanya tentang ini, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa yang digunakan dalam penilaian, itu ya, profil pelajar Pancasilanya itu ya. Dan contohnya, Pak, contohnya seperti apa? Berikan contohnya yang sudah hasil ditemukan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Isnani yang sudah bertanya. Ini berdasarkan penelitian yang kita lakukan, yang sudah dilakukan, itu profil pelajar Pancasila yang terdapat di dalam ini, yang pertama itu adalah berkarakter, kemudian berkebinekaan. Seperti ini tadi kan sudah kita apakan juga, kita tampilkan. Ini dia bernalar kritis, gotong royong, dan berkomunikasi yang baik. Kemudian dimensi kreatif juga ada, berkomunikasi global dan gotong royong. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa itu Bu Isna?